Sudah jadi hal lumrah jika warna bendera Indonesia memiliki kemiripan dengan beberapa negara lainnya. Tapi apa jadinya ya jika yang mirip justru DNA hingga kehidupan mereka sehari-hari? Penasaran kan dengan fakta unik ini? Yuk simak bersama ulasan dalam video kali ini. Madagaskar. Ya, siapa yang menyangka jika Madagaskar ternyata memiliki kemiripan dengan Indonesia? Mungkin ini terdengar sedikit lucu ya, mengingat jarak antara negara ini berada jauh dan terletak di pesisir timur Afrika. Tapi faktanya nih sob, ditemukan kecocokan antara DNA orang Indonesia dan Madagaskar. Jadi bisa dipastikan ya, nenek moyang orang Madagaskar sebenarnya berasal dari Indonesia. Dari segi fisik pun, orang Madagaskar tidak sama sekali memiliki kemiripan dengan orang Afrika, tetapi sangat mirip loh dengan orang Indonesia. Bahkan, kemiripan ini sudah dibuktikan dengan sebuah riset yang dilakukan oleh Massey University dan menemukan fakta unik jika DNA mereka benar-benar memang cocok dengan orang Indonesia. Lantas, gimana ya hal ini bisa terjadi? Kisah ini berawal dari perjalanan yang dilakukan orang-orang Indonesia ke Madagaskar di masa lalu. Sebanyak 30 perempuan Indonesia mendarat ke pulau mereka dan membentuk sebuah koloni baru yang akhirnya berkembang menjadi koloni yang mereka sebut Malagasy. Meski tidak diketahui pasti dari suku mana mereka berasal, tapi saat berkunjung ke sana, kamu akan dibuat tercengang dengan familiarnya kehidupan orang Indonesia yang lazim mereka jalani. Misalnya dengan makanan khas, tempat tinggal, hingga bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Bentuk rumah mereka juga persegi, tidak berbentuk bulat seperti tempat tinggal orang Afrika pada umumnya. Di bagian atap rumah juga memiliki kemiripan dengan rumah joglo pada rumah adat Jawa. Sebelum agama Katolik masuk, mereka bahkan membangun rumah dan tempat ibadah menghadap ke Indonesia. Karena hal ini dianggap sebagai bentuk penghargaan mereka kepada negara nenek moyangnya. Nah, jika orang-orang Madagaskar memiliki kemiripan dari segi fisik dengan orang Indonesia, negara Monaco justru memiliki kemiripan bendera dengan Indonesia loh. Mungkin sudah jadi hal yang lazim diketahui oleh kita semua jika bendera Monaco benar-benar mirip dengan bendera Indonesia. Dan sekilas memang tidak ada perbedaan antara bendera kedua negara yang jaraknya sekitar 11.385 km ini. Meski sempat diwarnai perdebatan soal siapa yang mau mengalah soal warna bendera, namun baik Indonesia dan Monaco akhirnya sama-sama setuju jika warna bendera keduanya sama. Lagi pula, apabila diperhatikan dari sisi sejarah dan latar belakang bendera Indonesia dan Monaco cukup jauh berbeda loh. Bendera Monaco memang lebih dulu diresmikan. Monaco resmi mengesahkan benderanya pada 4 April 1881. Saat itu peresmian bendera Monaco dilakukan di bawah pemerintahan Pangeran Monaco, Pangeran Charles III. Indonesia memang belakangan soal peresmian bendera. Kita baru menggunakan bendera merah putih pada momen kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu kita sudah lebih dulu loh memakai warna merah dan putih sejak tahun 1297. Kala itu warna merah putih dipakai oleh Kerajaan Majapahit. Hanya saja warna merahnya ada 5, sedangkan warna putihnya ada 4. Dan saat itu diberi nama Sang Saka Getih Getah Samudra. Bendera ini pertama kali dikibarkan sebagai panji kemenangan pasukan Raden Wijaya saat memenangkan pertempuran dengan dinasti Wan dari Tiongkok. Sedangkan dari segi ukuran, sebenarnya bendera Indonesia dan Monaco juga punya perbedaan yang signifikan loh. Bendera Indonesia memiliki 2:3 rasio lebar dan panjang, sedangkan bendera Monaco 4:5 rasio lebar dan panjangnya. Jadi dari segi ukuran bendera Monaco jauh lebih besar ya dibandingkan bendera Indonesia. Pulau Natal. Ya, sesuai namanya, pulau yang satu ini diambil saat perayaan Natal. Tapi siapa sangka, mayoritas penduduk Pulau Natal atau yang lebih dikenal dengan nama Christmas Island ini, masyarakatnya memeluk agama Islam. Waduh, gak nyangka ya? Agama Islam ini dibawa oleh penduduk Pulau Natal di masa lalu yang mayoritas dilakukan oleh orang-orang Melayu yang bermigrasi dan menetap di sana. Mereka juga memiliki kemiripan fisik dengan orang Indonesia karena dihuni oleh orang-orang Indonesia dari suku Jawa. Karena wilayah Pulau Natal dengan Pulau Jawa memang sangat dekat dan hanya terpaut 500 km saja.
Pulau seluas 135 km persegi dan memiliki lebih dari 1.800 jiwa penduduk. Tapi meski berdekatan secara geografis dengan Pulau Jawa, Pulau Natal berada di bawah kekuasaan Australia. Sempat menjadi pulau yang terisolir dari dunia luar, kini Pulau Natal juga memiliki bandara internasional yang bisa dipakai saat kamu ingin berkunjung ke sana ya. Hanya butuh 1,5 jam saja untuk sampai ke Kepulauan Natal jika berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Nah, selain fakta soal penduduk keturunan Indonesia, Pulau Natal juga sangat memukau karena keindahan pantai dan lautnya. Di beberapa musim juga akan ditemui keindahan lain dari segi flora dan faunanya. Misalnya aja nih, ribuan kepiting merah yang bermigrasi di pulau ini saat akhir bulan November hingga bulan Desember. Ya, Pulau Natal menjadi tempat migrasi kepiting merah terbesar di dunia. Tertarik untuk berkunjung ke sana? Sama seperti Pulau Natal, Kaledonia Baru juga mayoritas dihuni oleh orang-orang dari suku Jawa yang merantau dan menetap di sana. Negara yang baru mencapai referendumnya di tahun 2021 silam ini memiliki luas wilayah mencapai 18.275 km persegi dan memiliki lebih dari 271.407 jiwa penduduk. Namun sebagian penduduk Kaledonia justru merupakan orang-orang dari keturunan Jawa. Hal ini membuat negara yang terletak di Samudra Pasifik ini memiliki kemiripan dengan Indonesia. Tidak heran jika di Kaledonia Baru kamu akan menemukan orang-orang keturunan Jawa dengan gaya keseharian mereka yang tetap memakai bahasa Jawa, tapi juga mampu berbahasa Perancis loh. Awal kedatangan orang Jawa ke Kaledonia ini karena dulunya mereka menjadi kuli kontrak dan mencari kehidupan yang lebih baik di negeri Kaledonia. Mereka datang ke sana di tahun 1896, sebanyak 170 pekerja mulai menetap dan menjadi penduduk asli yang hingga kini masih memegang erat budaya Jawa. Bahkan ya, salah seorang keturunan Jawa bernama Yanik Slamet merupakan keturunan Jawa yang pernah menjabat wakil gubernur utara Kaledonia Baru. Di sebelah Pulau Natal ada Pulau Cocos atau yang familiar disebut Cocos Killing Island. Pulau ini dibagi menjadi dua, yakni West Island dan Home Island. Home Island dihuni oleh orang-orang dari suku Melayu, Kalimantan, dan Jawa. Sedangkan West Island dihuni oleh orang-orang Barat dan berbahasa Inggris. Jadi tak heran jika berkunjung ke Pulau Cocos akan ditemui kehidupan orang-orang yang sangat mirip dengan orang Indonesia dari suku Jawa dan Melayu Kalimantan. Awal mula kedatangan orang-orang Jawa ini terjadi di tahun 1827, di mana Kapten John Clone Ross yang tak lain adalah Raja Kepulauan Cocos membawa pekerja dari Pulau Jawa dan Melayu Kalimantan untuk bekerja sebagai pemanen biji kakao di sana. Pada akhirnya nih mereka memilih menetap dan menjadi penduduk mayoritas yang memeluk agama Islam, hingga menghuni 75% dari total penduduk Pulau Cocos. Nah, itu dia ya sob, beberapa fakta negara yang mirip dengan Indonesia. Jangan lupa beri komentar kalian jika kalian punya saran ya sob. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.